Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk video patch terbaru part 2. Ya tentunya untuk video patch yang muncul atau rilis di tanggal 24 April 2024. Gue bakal bagi video ini jadi sekitar 4 part. Part pertama dan kedua kemungkinan besar agak singkat. Part ketiga juga udah pernah gue bahas di video Project Next. Dan masih di minggu ini gue bahasnya. Terus untuk part keempat kesimpulan. Itu udah paling singkat dan mungkin bisa menjadi sedikit gambaran untuk kalian pas ngerank nanti ya teman-teman ya. Gue bakal mulai dari part 1. Part 1 ini pokoknya battlefield adjustment-nya bakal fokus sama in-game. Dan emang gak ada perubahan yang benar-benar signifikan banget. Gak ada perubahan yang benar-benar kayak langsung swing, assassin tuh meta. Enggak, gue gak bisa bilang kayak gitu. Karena yang pertama adalah Crypt Thunder Fenrir yang ternyata kali ini mengalami sedikit nerf. Untuk penggunaan mana dan juga penggunaan energinya, kayak pemotongan atau pengurangan energi dan mananya ini dikurangin. Dari yang sebelumnya penggunaan mana ketika kita memiliki purple buff ini adalah 60%, ya kan, jadi cuma menggunakan 40%. Sekarang penggunaan atau pemotongannya itu cuma 40%. Jadi mana yang kita gunakan tuh 60%. Contohnya kayak gini teman-teman. Satu skill atau skill satu nih, skill satu hero tersebut atau hero tertentu itu makan mana costnya 100. Nah, kalau kalian nggak pegang purple buff, mana yang kalian keluarkan kan 100 tuh, bener-bener semuanya keluar. Tapi kalau kalian pegang purple buff, karena ada penggunaan mana atau pemotongan mana ini sebesar 40%, jadi mana yang akan digunakan adalah 60 dari 100 teman-teman. Dan begitu juga dengan pengurangan energi atau penggunaan energinya ini, yang dimana nantinya akan lebih hemat ketika untuk menggunakan hero-hero assassin yang punya energi. Contohnya kayak Link, Hayabusa dan sejenisnya. Ya walaupun mungkin Hayabusa kan kalau di part 1 teman-teman udah lihat tuh, kalau misalkan penggunaan energinya ultimate-nya tuh 0 gitu loh. Jadi cuma cooldown-nya doang yang ada. Tapi kan untuk hero-hero yang mungkin menggunakan energi seperti Link atau bahkan mungkin menggunakan energinya yang boros-boros gitu kan kayak Nolan, itu kan jatuhnya butuh banget nih yang namanya purple buff. Fanny walaupun mengalami pengurangan terhadap energi dari skill 2-nya juga dia tetap butuh purple buff gitu loh teman-teman. Dan dengan di nerfnya purple buff ini bukan berarti kayak tank jungler makin mendominasi. Enggak, ini jatuhnya adjustment aja teman-teman. Karena apa? Karena kalau teman-teman nonton part 1 itu banyak banget pengurangan mana atau penurunan mana cost yang dihasilkan oleh Moonton untuk beberapa hero. Contohnya kayak Roger, Nathan, atau bahkan mungkin assassin-assassin kayak Karina, Amon, Gusion. Itu semuanya tuh pengurangan mana cost pokoknya. Jadi dia tuh bakal lebih hemat untuk penggunaan mana costnya. Contohnya kayak Gusion ya, Gusion sekarang kalau jadi mid laner nggak masalah. Karena apa? Karena dia ya nggak perlu purple buff banget gitu loh. Dia nggak pakai energi, dia pakai mana. Dan penggunaan mana costnya juga nggak begitu mahal. Apalagi kalau pakai purple buff gitu loh, bakal jadi bonus. Dengan di nerfnya purple buff, jatuhnya ini kayak balancing aja. Biar assassin tuh nggak kelihatan dominasi banget, nggak kelihatan OP banget. Kayak gitu kalau dari sudut pandang gua teman-teman. Masih di battlefield adjustment, terutama untuk di in-game. Tadi kita ngomongin purple buff ya, purple buff dan segala macam perubahannya yang menuju kepada nerf. Tapi gua lebih suka balancing bilangnya, karena emang banyak gitu loh penggunaan energi yang dikurangin, terus juga penggunaan mana yang dikurangin. Selanjutnya ada scavenger crab. Ini mana scavenger crab ini kan ada dua, ada yang gold, ada yang EXP. Di patch sebelumnya kalau misalkan kita dapetin scavenger crab, kita tuh bakal dimunculin gold gitu loh, gold dari sini atau bahkan mungkin di sini juga ada EXP scroll. Tapi buat sekarang, sejauh apapun dan sejauh manapun si pemegang lasitnya ini bakal keluar ya kan, atau bakal mendapatkan lasit dari scavenger crab, ya si pemegang lasitnya bakal dapetin gold dan juga EXP scrollnya. Ini menurut gue akan sangat-sangat memudahkan para jungler dan juga para laner kayak XP laner dan juga gold laner untuk stay dengan farmingnya dan berusaha untuk dapetin last hit aja, dibandingkan kalian tuh effort untuk nyicilin si scavenger crab ini. Tuh, karena sejauh apapun XP-nya bakal ngikut. Ini menurut gue udah jadi poin plus untuk farming di early game sampai mungkin ada lord gitu loh. Karena buat gua kalau misalkan di patch lalu ya, scavenger crab ngeluarin gold, ngeluarin EXP, itu ngerugiin gua banget kalau misalkan gua tuh landingnya di sini nih. Misal gua gold laner gitu kan. Gua gold laner. Gua posisi landingnya tuh di sini nih. Turret gua di sini. Musuh yang di sini ini bakal diuntungin banget karena dia tuh deket sama tower dan dia gampang banget buat narik si monster jungle-nya ke sini gitu tuh. Dia bakal farming di sini. Sementara gua yang jauh dari turret gua di sini ya kan, untuk farming ke scavenger crab nih kayak bakal terancam gitu loh. Bisa jadi ada musuh dari situ, bisa jadi ada musuh dari samping kiri, ya kan. Jadi menurut gue ini ya apalagi ini ya, ini balancing yang cukup oke menurut gue teman-teman. Tuh,
Lihat, kemanapun goldnya bakal tetap datang. Dan goldnya pun jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Karena last hit dihitung sama 2 gold, langsung jadi 1 untuk masuk ke pemilik last hitnya. Oke nih, buat diterapkan di patch yang terbaru teman-teman. Jadi lebih balance, jauh lebih balance ini daripada yang sebelumnya. Kayak lu diajarin, last hit adalah segalanya untuk di scavenger crab, mau itu gold atau bahkan EXP. Part 1 sudah selesai, yaitu adalah untuk in-game battlefield adjustment. Yang kedua adalah emblem battlefield adjustment, karena ada 3 emblem nih sepertinya yang mengalami perubahan. Yang pertama adalah Brave Smite, yang dimana untuk sekarang Brave Smite itu akan memberikan penambahan HP 5%, udah bukan 4% lagi, sesuai dengan maksimum HP dari si pemilik dari Brave Smite ini. Jadi buat tanker-tanker jungler, buat roamer-roamer tank yang emang membutuhkan regen HP dari Brave Smite, ya dia bakal lebih terbantu gitu loh. Karena sekarang bukan 4% tapi 5% dari maksimum HP. Yang kedua adalah emblem assassin, Killing Spree. Killing Spree itu di buff, karena yang di patch sebelumnya dia cuma mendapatkan pemulihan HP itu 10%. Tapi buat sekarang dia dapetin pemulihan HP 15%. Dan ya tentunya movement speednya tetap ada gitu loh, 20% teman-teman. Dan yang terakhir adalah untuk emblem Marksman, Weakness Finder. Sekarang basic attack dari Weakness Finder itu akan menyebabkan 50% slow effect doang ke lawan kalian. Dan juga mengurangi 30% attack speed dari si target Weakness Finder. Sebelumnya itu kan 90%. Terbilang OP dong, OP banget. Tapi walaupun 90% di patch yang lalu, durasinya itu cuma 0,5 detik. Sekarang durasi Weakness Finder ini jauh lebih lama, 1 detik teman-teman, dengan slow effect 50%. Yang menandakan kalau misalkan ya yang pakai Weakness Findernya ini hero yang kayak Nathan, yang hitungannya basic attacknya bolak-balik, Weakness Findernya bisa keluar berkali-kali dan durasinya jauh lebih lama. Jatuhnya ini menurut gue buff loh teman-teman untuk Weakness Finder. Karena memang kalau dilihat dari penggunaannya, yang sebelumnya 0,5 detik tapi slow effectnya 90%, sekarang 1 detik slow effectnya 50%. Kalau misalkan dalam kurun waktu 2 detik pun itu bisa terpicu tuh si Weakness Finder, ini 50% slow effect bakal terus-terusan keluar dari si pengguna basic attack-nya atau si pengguna Weakness Finder-nya. Dan ini bisa jadi nggak cuma untuk pengguna marksman kayak Nathan, pengguna assassin kayak Link yang mainin attack speed, atau mungkin tipikal-tipikal hero-nya yang kayak siapa ya kalau assassin ya? Kayaknya kurang cocok sih kalau assassin bawain Weakness Finder. Mungkin Link doang yang paling cocok bawain Weakness Finder kalau misalkan dalam keadaan seperti ini. Atau kalian ya kalau main kayak Julian tuh, ya silahkan dicoba. Tapi kayaknya Julian bagusan Lateral Ignition sih daripada Weakness Finder ya teman-teman. Ya itu dia 3 emblem yang mengalami perubahan. Brave Smite sekarang tuh kayaknya harus aktifin skill ketika connect-nya ke hero lawan lagi teman-teman. Gua ngerasa kalau misalkan memberikan skill ke hero lawan dan memulihkan 5% HP ini ya tetap oke buat tank jungle, apalagi kan nambah tuh 1%. Jadi kalau kalian punya berapa ribu HP in total ya kan, regennya bakal lebih tinggi lagi gitu loh. Pokoknya sesuai dengan maksimum HP kalau Brave Smite. Kalau Killing Spree ya harus ngekill dulu Weakness Finder, sekarang basic attack-nya lebih optimal aja. Selanjutnya kita menuju ke battlefield adjustment yang ketiga, yaitu adalah pengurangan status atau pertambahan status yang terjadi dari item. Kita bakal mulai dari Dominance Ice. Dan mungkin buat teman-teman, ini clue yang udah sempat gua bikin juga di video-video sebelumnya, yaitu adalah video soal item di next project gitu loh, atau project nextnya Mobile Legends Bang Bang yang sebenarnya akan muncul atau maksimalnya akan ada di bulan Juli. Sebenarnya Dominance Ice itu udah sempat gua bahas di video yang sebelumnya, dan teman-teman mungkin bisa ngeliat sendiri kalau sekarang Dominance Ice itu akan aktif ketika si pengguna Dominance Ice-nya ini dipukul atau menerima damage dari lawan-lawannya. Jadi kalau dulu kan Dominance Ice itu tuh bener-bener harus nempelin badan kita ke lawan kita gitu loh. Kalau misalkan gak nempel ya dia gak bakal aktif efek life band-nya atau efek Articolt-nya. Tapi sekarang kalau misalkan kalian menerima damage dari lawan kalian, nah itu efek life band-nya aktif, efek Articolt-nya juga aktif. Articolt itu bakal mengurangi attack speed penyerang itu menjadi 80% secara maksimal in total teman-teman. Sementara untuk pasif life band itu akan mengurangi efek heal sebesar 50% dalam kurun waktu 1 detik. Hal ini tentu akan membuat Dominance Ice jauh lebih optimal, karena kalau misalkan kita pakai dan kita diserang gitu ya kan, untuk mungkin pengguna tanker jungler atau fighter jungler atau bahkan mungkin roamer, explainer, kalau udah pakai ini, jatuhnya yang nyerang kalian itu bakal rugi karena nanti mereka bakal kepotong regen HP-nya, mereka juga bakal dikurangin attack speed-nya selama mereka mukul ke arah kalian. Black Eye Shield juga mengalami hal yang serupa gitu loh teman-teman. Jadi untuk Black Eye Shield nggak harus nempelin badan ke lawan kalian. Kalau kalian diserang sama lawan kalian, itu udah pasti yang menyerang kalian itu akan dikurangi untuk efek attack speednya.
Selanjutnya ada item Bloodwings yang kali ini kayaknya jauh jadi lebih murah untuk harga itemnya, tapi magic powernya juga berkurang teman-teman. 2 magic wand jadi 1 Bloodwings. Dari yang sebelumnya harganya 3.000, sekarang harganya cuma 2.100. Tapi untuk efeknya nggak kalah bagus teman-teman. Sekarang memang Bloodwings cuma nambahin 90 magic power dari yang sebelumnya mungkin 185 kalau teman-teman ingat. Tapi sekarang pasif uniknya berbeda. Pasif uniknya adalah Guard, memperoleh 800 ditambah dengan total magic power setara dengan 100%. Dan shieldnya yang akan dipulihkan ini dalam waktu kurun 20 detik setelah terkena damage. Shield aktif juga akan meningkatkan 30 movement speed. Selama shieldnya aktif, dia akan memberikan 30 movement speed. Dan kalau misalkan shieldnya tiba-tiba hancur atau tiba-tiba hilang, si pengguna Bloodwings akan mendapatkan 150 movement speed. Dan itu instan, bener-bener kayak sprint. Itu kalau teman-teman mungkin lihat ya video sebelumnya gua yang dimana bahas Bloodwings yang harganya 2.100, itu udah bener-bener optimal banget buat escape. Midlaner tuh jadi kayak harus buru-buru bikin item ini nih, Bloodwings ini. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti shieldnya pecah, dia bakal dapetin 150 movement speed. Dan itu bisa dipakai untuk skill escape tambahan dengan menggunakan item. Dan kalau misalkan shieldnya habis, tenang aja, dia bakal balik lagi kok shieldnya dalam kurun waktu 20 detik. Bedanya sama Athena Shield, kalau Athena Shield itu kayak dia nggak boleh ngedamage dalam kurun waktu 5 detik, biar nanti efek shieldnya tuh kembali lagi untuk Athena Shield loh teman-teman ya. Tapi untuk Bloodwings, dia bakal dipulihkan kembali dalam kurun waktu 20 detik setelah terkena damage. Jadi mau dia ngehit lagi, mau dia nerima damage lagi, ya 20 detik itu akan tetap berputar hingga akhirnya setelah 20 detik shieldnya bakal kembali lagi untuk si pengguna Bloodwings-nya. Cukup oke, boleh banget buat dicoba untuk midlaner teman-teman, karena harganya jauh lebih murah. Dan urutannya menurut gue ya, urutannya tuh sekarang bukan Holy Crystal terus Bloodwings. Kalian kayaknya harus udah mulai cek di preparation team fight kalian ya. Kalau misalkan kalian tuh pemain-pemain mage, contohnya kayak ya gua ambil contoh Lunox saja kali ya. Ini Bloodwings nih kayaknya harus jadi opsi item yang diutamakan sebelum Holy Crystal. Jadi jangan sampai kebalik teman-teman ya, Holy Crystal dan Bloodwings, karena harganya juga sekarang dibalik gitu loh. Bloodwings yang sebelumnya harga 3.000 sekarang jadi 2.100. Sementara Holy Crystal, nah nyambung nih teman-teman. Nyambung sama Holy Crystal. Holy Crystal yang sebelumnya harganya 2.100, sekarang harganya jadi 3.000. Cuma ya bedanya teman-teman ya. Sekarang Holy Crystal jalur buildnya punya 3 Magic Wand. 3 Magic Wand digabung jadi Holy Crystal. Dan Magic Powernya ini setara dengan Bloodwings di patch yang lalu, 185 Magic Power. Dan untuk pasif unik misterinya, yaitu adalah memperoleh 21 sampai dengan 35% Magic Power sesuai dengan level. Ini level 1 21%, level 15 35%. Ini menandakan kalau emang ini item Holy Crystal ini item buat late game gitu loh. Item yang dimana kalau lu udah level 15, lu Magic Powernya udah tinggi, baru lu bikin Holy Crystal. Karena harganya yang 3.000 dan ditambah dengan 35% Magic Power bonus yang bisa ditambahkan dari item ini. Jadi udah bisa kita nobatkan harusnya Holy Crystal ini bakal jadi item raja terakhirnya mage ya teman-teman ya. Karena harganya 3.000 dan fungsinya yang benar-benar kayak ini total magic damage-nya luar biasa. Di saat orang-orang tuh kayak berpikir ini adalah meta assassin, gue malah berpikir ini meta mid laner teman-teman. Ini meta mid laner atau mungkin ya assassin tapi yang magic damage gitu loh ya teman-teman. Di video patch yang sebelumnya yang gue bahas di Advanced Server, Ogre Tomahawk ini juga udah jadi jalur buildnya untuk Endless Battle, War Axe, dan juga Heptasis. Dan untuk sekarang, Ogre Tomahawk ini jatuhnya kayak ya untuk harganya dimurahin dari yang sebelumnya 790, sekarang jadi 650. Dan untuk penambahan dari physical attack-nya juga dikurangin karena emang harganya kan dimurahin tuh teman-teman. Harganya dimurahin 140. Untuk physical attack-nya ya otomatis juga dikurangin, tapi penambahan HP-nya tetap kok di 230. Untuk Ogre Tomahawk dia bakal connecting dengan Heptasis, ya kan, Heptasis. Jadi sekarang ada Ogre Tomahawk-nya, War Axe ini ada Ogre Tomahawk dan juga ada 2 Heroes Ring. Jadi otomatis War Axe-nya bakal punya pengurangan cooldown dan Endless Battle. Jadi connecting juga sama Ogre Tomahawk nih. Endless Battle juga mengalami penurunan harga dari yang awalnya 2.470, sekarang harganya jadi 2.330. Dan untuk physical attack-nya cuma berkurang 5. Untuk status HP, pengurangan cooldown, hybrid lifesteal, movement speed, mana regen, semuanya nggak ada pengurangan sama sekali. Efek pasif juga nggak ada pengurangan sama sekali. Harganya doang yang dikurangin. Nih baru nih gue setuju kalau seandainya Endless Battle ini di buff untuk meta assassin jungler. Karena apa? Karena ya kebetulan ada hybrid lifesteal-nya. Dengan spell vamp skill dan juga basic attack, dia dapat dua-duanya untuk pengguna Endless Battle. Makanya kalau misalkan teman-teman merasa inikah meta untuk
Assassin Jungler, ya boleh kalian bilang kayak gitu, karena ya Ogre Tomahawk-nya juga bakal connecting sama War Axe, bakal connecting sama Blade of Heptasis. Jadi ya dua-duanya connecting semuanya karena Ogre Tomahawk untuk 3 item yang bisa digunakan oleh assassin-assassin di patch terbaru, teman-teman. Rose Gold Meteor mengalami sedikit perubahan, yaitu adalah dari harganya, teman-teman. Bayangin, yang Rose Gold Meteor sebelumnya 2120, ini sekarang jadi 1820. Dan Magic Blade yang sebelumnya harganya 1150 jadi 1050 aja. Tapi ya wajar kenapa dimurahin, karena kebetulan status dari Magic Defense-nya semuanya dikurangin. Tuh, ya kan? Rose Gold yang sebelumnya itu adalah 30, sekarang jadi 23. Kalau Magic Blade yang sebelumnya 24, sekarang cuma jadi 18 doang untuk Magic Defense-nya. Dan ini mungkin jadi alasan kenapa Rose Gold Meteor itu dikurangin statusnya. Tapi menurut kalian, apakah Rose Gold Meteor masih menjadi primadona untuk item attack yang punya status defense sedikit? Kalau gue sih harusnya masih jadi alasan yang cukup oke lah, karena harganya dikurangin cuy, 300 dari 2120 sekarang jadi 1820. Selanjutnya adalah item yang mungkin udah jarang digunakan, teman-teman, karena ya hero-hero kritikal juga udah mulai sedikit penggunanya. Great Dragon Spear. Ya kecuali mungkin kalau kalian suka main Roger Jungler ya. Kayaknya buat sekarang untuk Great Dragon Spear ada peningkatan dari segi statusnya, yang walaupun harganya nggak berubah, tapi untuk efek dari Supreme Warrior-nya setelah menggunakan ultimate dapat meningkatkan yang sebelumnya 15% movement speed selama 7,5 detik, sekarang jadi 30% movement speed selama 7,5 detik. Gue kayaknya nggak bakal mau ngasih gambaran apa-apa. Kalian coba sendiri, kalian main Roger pakai item ini, kalian tambahin Windtalker, lari tuh Roger, yakin gue. Jadi Roger pengejar tuh, makin raul itu Roger. Apalagi efek ini cuma memiliki cooldown selama 15 detik. Dan kita tahu Roger ini kan jatuhnya tipikal hero yang ultimate cooldownnya kan ya nggak nyampe 12 detikan, nggak nyampe 15 detikan. Jadi lu pakai deh efek Great Dragon Spear ini, nggak ada pengurangan status sama sekali, cuma ada peningkatan untuk movement speed. Jatuhnya buat hero-hero fighter ini bakal jadi item yang menarik untuk dicoba di patch terbaru. Untuk beberapa item adjustment selanjutnya kita bakal cepat karena memang nggak ada penjelasan atau spesifikasi khusus dari Mobile Legends Bang Bang itu sendiri. Kita mulai dari Blade Armor. Blade Armor mengalami penurunan dari physical defense, yang sebelumnya physical defense-nya ini 90, sekarang cuma jadi 70 doang, teman-teman. Thunderbelt juga mengalami penurunan dari physical defense, yang sebelumnya 40 physical defense, sekarang sisa 30 physical defense. Curse Helm sebenarnya emang item penambah darah sih, cuma magic defense-nya dikurangin dari yang sebelumnya 25, sekarang status magic defense-nya cuma 20. Welcome to Assassin Meta. Kalau emang Assassin Meta adalah kenyataan, ya wajar. Karena apa? Karena menurut gua penurunan status dari Antiquiras itu jadi jawaban kenapa nanti kalau misalkan ada Assassin tiba-tiba di Land of Dawn dan Antiquiras itu belum tentu bisa ngedeny hero-hero Assassin tersebut. Karena physical defense statusnya dari Antiquiras dikurangin. Dari yang sebelumnya 54 sekarang cuma jadi 40 physical defense doang. Oracle yang baru mulai marak, mulai laris, dan mulai banyak digunakan oleh pro player sepertinya juga harus mengalami sedikit nerf. Yaitu dari statusnya lagi untuk physical defense dan juga magic defense yang sebelumnya 25, sekarang cuma jadi 20 untuk Oracle. Magic defense juga nggak lewat dari radarnya Munton, karena Athena Shield juga dikurangin nih untuk status magic defense-nya. Sebelumnya magic defense-nya 62, sekarang cuma jadi 48, teman-teman. Ini makanya gue bilang ketika orang-orang berpikir, inilah saatnya Assassin Jungler. Bro, ini saatnya hero-hero magic, bro. Nggak kalah penting juga untuk status ya, karena Dominance Ice tadi udah sempat gue bahas untuk efek pasifnya, tapi untuk statusnya gue belum bahas. Statusnya yang sebelumnya 70 defense physical, sekarang cuma sisa 55. Dan untuk Black Ice Shield yang sebelumnya dia punya 22 physical defense, sekarang cuma jadi 18. Jadi makanya semuanya item tanker, item defense itu statusnya dikurangin semua, teman-teman. Di nerf semuanya. Bahkan sampai Immortality, teman-teman. Immortality yang sebelumnya punya 20 physical defense, sekarang cuma jadi 15 physical defense aja. Brute Force yang sebelumnya punya 30 physical defense, sekarang sisa 23 physical defense, dikurangin 7. Twilight Armor yang sebelumnya punya 20 physical defense, sekarang cuma sisa 15 physical defense. Bener-bener hampir semua item defense, item tank disunat. Dan untuk Radiant Armor juga mengalami sedikit penurunan, yaitu adalah dari magic defense-nya yang sebelumnya mungkin ada di 52, sekarang cuma jadi 40 magic defense aja. Ternyata gak cuma Immortality, Winter juga mengalami sedikit penurunan terhadap physical defense-nya, yang sebelumnya 25 sekarang cuma jadi 20 doang. Karena Athena Shield dan juga Radiant Armor mengalami penurunan dari magic defense, ya wajar. Silence Robe-nya juga mengalami penurunan. Dari 30 sekarang dia cuma jadi 23 doang untuk magic defense-nya. Benar-benar di
sunat semua status defense ya, termasuk juga dengan Dreadnought Armor, yang dimana Dreadnought Armor sebelumnya punya 40 physical defense, sekarang cuma sisa 30 physical defense doang. Steel Leg Plate yang sebelumnya 45 physical defense, sekarang cuma 35 physical defense. Bahkan Tough Boots dan juga Warrior Boots yang sebelumnya nggak pernah disentuh sama Papa Moonton, sama Lord of the Lord, sekarang mengalami penurunan dari segi physical defense ya, dan juga magic defense. Kalau Tough Boots sebelumnya 22, sekarang jadi 18, ya sama Warrior Boots juga dari 22, sekarang jadi 18. Please lah Lord of the Lord Moonton ya, ini kan ada penurunan status nih ya kan, dari Tough Boots dan juga dari Warrior Boots. Tolong Arcane Boots-nya dibikin gitu loh, 10 Adaptive Penetration. Karena ini sepatu kagak bakal laku kalau 10 Magic Penetration doang. Please ubah ini jadi Adaptive Penetration. Hey Lord of the Lord, saran dari saya ya. Dan item terakhir yang mengalami adjustment adalah Cloak serta Letter Jacken. Magic Resist Cloak ini berkurang dari yang sebelumnya 18 Magic Defense, sekarang cuma sisa 14 Magic Defense. Letter Jacken juga sama, 18 Physical Defense, sekarang jadi 14 doang. Semua item defense mengalami pengurangan teman-teman. Dan itu menjadi penutup mungkin untuk di part yang ketiga. Barulah kita sampai pada kesimpulan untuk patch terbaru di hari ini. Kesimpulannya, dari banyaknya hero yang di buff, ini serius, ini banyak banget hero yang di buff. Gua totalin pokoknya ada sekitar 56 buff dan nerf atau adjustment hero yang terjadi di patch kali ini. Kalau kalian berharap bahwa ini adalah meta assassin yang kayak shiftingnya langsung, ya kalian berarti harus berharap nanti di MPL orang-orang tuh pada ngepicknya hero-hero assassin gitu loh. Karena balik lagi, yang namanya rank games pasti juga bakal mirror sama apa yang terjadi di MPL gitu loh. Kalau emang di MPL ternyata masih meta tank jungle, dan ternyata meta tank jungle-nya masih efisien untuk digunakan, ya berarti assassin belum selaris itu, belum bakal se-hype itu gitu loh untuk balik lagi ke Land of Dawn. Paling gue mau ngomongin komposisi. Kalau emang kalian ingin bermain dengan jungler damage dealer atau assassin jungler, tolong roamernya tanker. Kenapa? Karena biar nanti si roamernya ini bisa nempelin si junglernya itu, dan fighternya itu bisa dibawa di gold lane kayak yang dilakuin sama Onyx atau bahkan beberapa tim yang ada di MPL Indonesia. Ya karena kalau kita ngomongin soal assassin jungler, ya kalau misalkan gold lanernya marksman, gold lanernya udah pasti bakal bonyok tuh, udah nggak bakal terselamatkan teman-teman. Karena roamernya kan bakal fokus sama jungler damage dealernya. Dan kalau kalian mau mainnya carry-nya itu di gold lane, ya udah kalian tuh mainnya fighter jungle atau tanker jungler, biar nanti yang gendong tuh gold lanernya. Jadi kalian tuh sekarang nggak main di sekarang meta assassin ya, sekarang meta tank ya, nggak. Kalian main di komposisi. Kalau emang kalian mau mainnya tank jungler, ya udah berarti kalian harus punya gold laner yang bisa nge-carry. Kalau kalian mainnya assassin damage dealer yang ada di jungler, ya kan, kalau bisa fighternya taruh di gold lane. Biar apa? Biar kalau di ganking, seenggaknya si fighter ini bisa ngelawan balik gitu loh. Terus kalau kalian mau ngomongin soal hero high ground, ya hero high ground pun ada beberapa yang bisa digunakan dan sangat-sangat oke untuk digunakan. Kayak Lunox, Eve, Partia di buff, ya kan. Terus Alice jungler juga oke untuk digunakan karena dia jatuhnya juga hybrid. Dia kan ya dibilang nge-tank iya, dibilang mage juga iya. Apalagi dengan item-item terbaru yang sangat-sangat oke untuk digunakan. Hero-hero high ground harusnya bakal bermunculan kalau emang meta 2 fighter tuh laris. Tapi kalau meta 2 fighter ini nggak laris, ya kan, ya berarti kita bakal tetap dengan menggunakan hero-hero marksman yang sekarang tuh mananya bener-bener lebih hemat. Contohnya kayak siapa? Contohnya kayak Nathan, Roger, karena kan dia dapetin buff nih, ya kan. Nathan, Roger ini kan secara nggak langsung dia di buff karena dia pengurangan mana gitu loh dari penggunaan mana cost-nya. Roger, Nathan, ya kan, hero-hero yang ada di gold lane yang punya keuntungan ketika dia tuh ternyata mananya lebih hemat, ya otomatis membuat dia kayaknya nggak perlu capek-capek di jungle, dia tinggal main di gold lane aja. Karena Roger atau Nathan ini, ya kan keluh kesahnya tuh kan mana boros, ambil purple buff. Sekarang kayaknya nggak perlu purple buff, mereka pun bisa sustain gitu loh di laningnya. Untuk draft yang paling oke, pokoknya teman-teman silahkan ulik-ulik sendiri, karena gue juga sambil menantikan bagaimana nanti MPL untuk minggu yang ke-6. Karena dengan recap minggu yang ke-6 nanti, barulah kita akan tarik benang merahnya apa nih korelasi patch terbaru ini sama draft pick yang akan muncul di MPL Indonesia week yang ke-6 untuk season 13. Dan itu semua untuk part 2 di video patch terbaru kali ini. Thank you yang udah pada nonton Kelas KB, sampai jumpa lagi di Kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!